Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali dalam pelajaran kita atau materi kita untuk pelajaran agama Kristen Protestan. Tapi sebelumnya, karena kita belum saling kenal satu sama lain, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, karena ada peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nama Ibu Bernati Palimbunga, tempat tanggal lahir Samarinda 21 Desember 1976. Alamat Jalan Pangeran Antasari, RT 29, nomor 47. Status Ibu sudah berkeluarga, punya suami 1 dan 2 orang anak. Kemudian Ibu di SMP Negeri 20 ini mengajar dalam bidang agama Kristen Protestan dan beberapa mapel lainnya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita akan berdoa dulu. Mari, Ibu berharap kalian pun di rumah berdoa bersama. Mari kita berdoa, Ibu akan pimpin. Bapa di surga, saat ini kami datang di hadapan Engkau bersama dengan anak-anak kekasih kami untuk kelas 7. Saat ini Tuhan kami akan memulai pelajaran kami, tapi sebelumnya Tuhan pimpin dari awal pertengahan sampai pada akhirnya sehingga setiap anak-anak-Mu dapat mengerti apa yang menjadi materi pembelajaran kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam materi kita pada kesempatan ini. Materi kita yaitu indahnya mengampuni dan karya pengampunan dalam Kristus Yesus. Sebelum lebih jauh, Ibu akan menyampaikan dulu arti pengampunan dan makna pengampunan itu sendiri. Arti pengampunan yaitu membebaskan seseorang dari kesalahan yang telah dibuatnya. Jadi dalam arti kata bahwa pengampunan itu berarti kita memberikan kesempatan kepada orang lain yang bersalah kepada kita untuk kita bisa mengampuni mereka. Kemudian untuk makna pengampunan ini ada banyak hal ya, tapi dalam hal ini Ibu tulis ada 4 saja, yaitu tidak membuang energi kita dengan kemarahan dan kebencian. Jadi kita tidak perlu ya menyimpan kebencian dan kemarahan dalam hati kita. Kemudian kita menerima pengampunan melalui kuasa salib untuk dapat mengampuni orang lain seperti kita mengampuni diri kita sendiri. Jadi ada Tuhan dalam hati kita yang membuat kita mampu untuk bisa mengampuni orang lain. Kemudian makna pengampunan berikutnya hidup dalam keteladanan pengampunan yang Tuhan sudah berikan. Jadi kita mengikuti teladan Tuhan ya. Tuhan katakan ampunilah mereka yang bersalah kepada kita. Kemudian berikutnya yaitu kita menyelidiki perjalanan hidup kita dan membuang semua kebencian dan sakit hati dan luka di masa lalu. Jadi dalam arti kata bahwa kita tidak menyimpan akar kepahitan. Ya, karena orang yang menyimpan akar kepahitan dikatakan bahwa hidupnya tidak akan pernah tenang. Karena selalu akan ada kebencian di dalam dirinya. Tetapi melalui kuasa salib Kristus di situ dikatakan makna pengampunan yang Tuhan berikan dalam hidup kita bahwa kita harus bisa memberikan pengampunan kepada orang lain. Kemudian kita akan lihat alasan Allah ya mengutus Tuhan Yesus turun ke dunia dalam karya pengampunan. Kita akan lihat ya, alasan Allah mengutus Tuhan Yesus turun ke dalam dunia dalam pengampunannya kepada manusia. Yang pertama yaitu Allah mengasihi manusia. Ya, Allah begitu mengasihi manusia. Siapakah diri kita? Kalau kita mau katakan siapa kita sebenarnya, kita bukanlah siapa-siapa. Kita adalah orang yang berdosa. Dosa yang kita warisi dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa, itu yang membuat kita sebenarnya kita tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Tetapi karena Tuhan mengasihi hidup kita, maka di sini dikatakan ia rela menyerahkan nyawanya bagi kita.
Siapa yang mau menyerahkan nyawanya bagi kita? Tidak ada. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang mau menyerahkan dirinya untuk kita. Kalian bisa baca itu di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Kemudian yang kedua, ia membawa kita ke dalam perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian untuk hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, ia memilih kita menjadi alat bagi kemuliaan dan kehormatan. Ia memilih kalian, memilih ibu untuk bisa hidup dalam kemuliaan dan kehormatan Tuhan. Sangat berharga kita ya sebagai orang-orang yang sudah ditebus Tuhan, karena kita dikatakan kita adalah anak-anak raja. Injil Yohanes 15 ayat 16 bagian yang ke-A. Selanjutnya di sini juga dikatakan bahwa ia memberikan namanya sebagai jaminan bagi kita untuk mendapatkan kasih karunia. Ia memberikan namanya sebagai jaminan untuk kita mendapatkan kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah sesuatu yang diberikan dengan cuma-cuma tanpa imbalan. Dan itu kalian bisa baca di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 bagian yang B. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu akan mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Berbahagialah kalian yang selalu punya hati untuk datang kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita akan lihat yang kedua. Mengapa Allah mengutus Tuhan Yesus untuk datang ke dalam dunia? Yang kedua, maaf di slide Ibu tulis angka 3 ya, maaf itu yang kedua. Oke, yang kedua dikatakan bahwa Allah adalah penyelamat hidup kita. Ya, Allah adalah penyelamat hidup kita. Kita akan lihat kalau kita tahu bahwa Allah adalah penyelamat kita, dengan cara bagaimana Allah menyelamatkan kehidupan kita. Ada berapa cara, ya, ada berapa bentuk yang Allah siapkan untuk bisa mewujudkan penyelamatannya itu dalam kehidupan kita. Kita akan lihat ada 5 pancakarya keselamatan daripada Allah. Yang pertama yaitu melalui kelahirannya. Ya, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia dan dia lahir sebagai manusia. Untuk apa? Itu adalah rangkaian dari penyelamatannya kepada manusia. Dia menjadi sama seperti manusia, dia lahir di kandang domba dari seorang perawan Maria, kemudian dia berikan kehidupannya untuk kita. Kita bisa lihat di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru, di situ dikatakan mulai dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di situ diceritakan bagaimana perjalanan Tuhan Yesus ya selama dia ada di dalam dunia. Dia melakukan banyak hal, banyak mujizat yang dilakukan sampai akhirnya dikatakan dia harus melalui yang namanya kematian. Ya. Yang kedua dikatakan pancakarya keselamatan Allah yang kedua adalah melalui kematiannya. Dia harus mati, ya. Dia harus mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dikatakan dia bangkit dari antara orang mati. Jadi pancakarya keselamatan Allah yang ketiga yaitu melalui kebangkitannya. Setelah dia lahir, dia mati, kemudian dia bangkit. Ya, dia bangkit dari antara orang mati. Dan setelah itu dikatakan dia naik ke surga. Oke. Setelah dia naik ke surga, pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, kemudian pada hari yang ke-40 di situ dikatakan dia naik ke surga. Untuk apa dia naik ke surga? Dia naik ke surga untuk apa? Menyediakan tempat untuk kita. Dia katakan, aku akan pergi dan aku akan menyediakan tempat bagi kamu. Dan di situ dikatakan, aku akan tinggalkan
penolong untuk kamu. Siapa penolong itu? Penolong itu adalah Roh Kudus yang ada di dalam setiap hati kita. Jadi di dalam setiap pribadi kita, itu ada Roh Kudus yang akan menuntun kehidupan kita. Sambil kita menanti, ya, sambil kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi pancakarya keselamatan Allah itu disempurnakan dengan kedatangannya yang kedua kali. Jadi dia akan datang. Saat ini dia sedang sementara menyediakan tempat buat kita. Sudah berapa tahun, berapa ribu tahun dia menyiapkan tempat untuk kita? Kita bisa hitung, kalian bisa hitung sendiri ya. 2000 tahun. Ya, sudah dia menyiapkan tempat, bagaimana indahnya tempat yang Tuhan siapkan untuk kita. Sehingga pada saatnya nanti dikatakan dia akan datang. Dia akan datang untuk menjemput orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Pada kedatangan Tuhan yang pertama, dia datang untuk mencari orang yang berdosa. Tetapi pada kedatangannya yang kedua kalinya, pada hari parousia, ya, dia datang bukan lagi mencari orang berdosa, tetapi dia datang untuk mencari orang yang melakukan firman Tuhan. Saya berharap bahwa kalian, kita semua adalah orang-orang yang melakukan perintah Tuhan. Nanti di pelajaran-pelajaran berikutnya Ibu akan sampaikan apa perintah Tuhan yang harus kalian lakukan supaya kalian menjadi orang-orang yang hidup dalam penyelamatan Tuhan. Kemudian yang berikutnya, kenapa Allah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia? Yang berikutnya, slide berikutnya kita akan lihat. Yang ketiga, karena Allah Maha Pengampun. Oke, kita akan lihat yang ketiga bahwa Allah adalah Allah yang Maha Pengampun. Saya katakan tadi bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Manusia yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi di sini dikatakan kita punya kesempatan. Allah mengampuni kehidupan kita. Nah, saya akan bawa kalian untuk bisa melihat 7 langkah iman untuk kita menerima pengampunan dari Tuhan. 7 langkah iman untuk kita memperoleh pengampunan daripada Tuhan. Apa saja itu? Ya, akan kita lihat satu persatu. Yang pertama, kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi untuk langkah iman, yang pertama yaitu kita mendengarkan firman Tuhan, kemudian kita percaya dan kita terima Tuhan Yesus dalam hidup kita. Itu langkah yang pertama. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua yaitu kita menyesal. Ya, kita menyesal untuk segala dosa yang kita lakukan. Kemudian apa? Kita bertobat. Itu yang kedua, langkah iman yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga, yaitu kita mengeluarkan buah-buah pertobatan. Apa buah pertobatan ini? Yaitu kita melakukan kebaikan yang Tuhan ajarkan kepada kita, membagi kasih kita kepada orang lain. Itu contohnya. Kemudian setelah itu yang keempat kita melaksanakan baptisan air. Ya, setelah kita mengeluarkan buah-buah pertobatan, kita sudah melakukan kebaikan, kita harus melakukan yang namanya baptisan air. Karena ini adalah teladan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Setelah itu, setelah kita melaksanakan baptisan air, kemudian ada yang namanya baptisan roh atau kepenuhan roh. Jadi dalam arti kata di sini kita menjadi orang yang hidup baru di dalam Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Dan kemudian terakhir, 7 langkah iman untuk kita menerima pengampunan daripada Tuhan. Yaitu apa? Di sini dikatakan ada karunia-karunia rohani. Kita akan mendapatkan karunia-karunia rohani. Ya, di yang keenam yaitu kita mendapatkan karunia-karunia rohani, dan yang terakhir di situ kita akan dijadikan menjadi gereja yang terpilih atau menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Ini adalah rangkaian dari apa yang harus kita lakukan. Karena apa? Allah sudah mengampuni kehidupan kita. Sebagai kesimpulannya, tidak panjang ya Ibu menyampaikan materi hari ini.
Karena ini aja masih merupakan perkenalan kita, ya. Ibu hanya ingin membawa kalian untuk mengerti, ya, mengerti dengan benar bagaimana kita mengampuni dan bagaimana Allah mengampuni kita. Dan dengan itu kita belajar untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Sebagai kesimpulannya, yaitu marilah kita saling mengampuni sebagaimana Tuhan Yesus sudah mengampuni kita dari segala dosa dan menjadikan kita umat kesayangannya. Sebagai tugas kalian, ya, tidak susah-susah sih tugasnya. Tugasnya hanya membuat puisi. Ya, oke. Ibu hanya minta, kalian kan masih murid baru nih. Ibu belum kenal dengan kalian semua. Jadi ibu ingin di tugas pertama kita ini kalian membuat sebuah puisi dengan tema karya pengampunan Allah dalam hidup orang percaya. Ya, boleh kalian buat bagaimana, pokoknya kreasi lah. Kalian membuat kreasi yang bagaimana untuk membuat puisi kalian itu indah. Oke, jadi itu yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin terbatas ya, mungkin ada salah-salah dalam penyampaian Ibu pada saat ini. Dalam kata-kata Ibu mungkin yang salah, tapi Ibu percaya bahwa kalau kalian mengulang-ulang ini, kalian akan mengerti. Dan berharap Ibu kalian menjadi orang-orang yang punya pengampunan di dalam kehidupan ini. Puji Tuhan, ini materi kita hari ini. Dan biarlah ini menjadi berkat buat kalian semua. Selamat pagi, selamat menikmati hari ini, tetap jaga kesehatan, dan tetap menjadi anak-anak yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.